Selamat siang anak-anak. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran agama Kristen pada pembelajaran yang ke-7 materi kelas 3, yaitu Allah Pencipta Keragaman Fauna. Baik, tapi sebelumnya guru akan mengabsen dulu siapa-siapa yang tidak hadir saat pagi hari ini. Ya, Jonas hadir, Tegar, Nimas, Jovan, ya, hadir semua, puji Tuhan. Oke, baik, kita akan bersama-sama memulai dulu untuk pembelajaran hari ini. Kita akan masuk di dalam Allah Pencipta Keragaman Fauna yang akan kita pelajari hari ini, yang nanti akan diambil dari Kejadian 1 ayat 4 sampai 28. Kemudian ada Mazmur 36 ayat 6 sampai 8 dan Mazmur 104 ayat 10 sampai 25. Anak-anak siapkan dulu buku materi kalian, kemudian Alkitab dan alat tulis supaya nanti anak-anak bisa mencatat hal-hal penting. Oke. Mari kita bersama-sama memulai pelajaran hari ini. Kita akan mulai bersama-sama, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu pujian Semesta Bernyanyi. Nah, sebelum kita akan berdoa bersama-sama. Ya. Nah, tunggu, kita akan lihat dulu. Kita akan nyanyikan pujian ini dulu. Harus keluar dulu. Kita akan nyanyikan lagu pujian ini bersama-sama ya. Nah, tirukan pujian yang ada dalam video ini dan kemudian nanti kita akan berdoa bersama-sama. Semesta Bernyanyi. Ya, anak-anak boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Semesta Bernyanyi karena kasih-Nya. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya. Cakrawala memasyurkan karya tangan-Nya. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang siang.
pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan duduk anak-anak, kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami, dalam setiap langkah kami, Engkau selalu menuntun kami. Hari ini kami akan mulai pembelajaran, berkati kami, berikan hikmat dan kepandaian, sertai kami dan bimbinglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, nah, kita sudah berdoa bersama-sama. Sebelum kita masuk lebih lanjut, anak-anak, guru akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini, yaitu memahami contoh tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna di sekitarnya. Kemarin kita sudah belajar tentang flora. Tuhan hadir dalam, Tuhan menciptakan segala jenis flora, dan hari ini kita belajar dalam Tuhan menciptakan fauna. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah memahami contoh tanggung jawab manusia dalam memelihara flora dan fauna di sekitarnya. Di sekitar kita ada tumbuhan dan hewan, itu menjadi tanggung jawab kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah selesai pembelajaran ini adalah siswa atau kalian diharapkan dapat menyebutkan tanggung jawab manusia terhadap fauna ciptaan Tuhan. Apa tanggung jawabnya? Apa tanggung jawabmu terhadap hewan-hewan yang diciptakan oleh Tuhan? Yang kedua, setelah selesai pembelajaran ini diharapkan siswa kalian dapat menyatakan tekad untuk mengucapkan syukur atas pemeliharaan Tuhan melalui fauna yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, semua yang Tuhan sediakan itu bermanfaat bagi kita. Kita harus mengucap syukur. Nah, setelah selesai pembelajaran ini, anak-anak kalian semua harus mempunyai tekad untuk senantiasa mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan, pemeliharaan Tuhan melalui fauna-fauna yang ada di sekitar kita. Ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oleh karena itu nanti di akhir dari pembelajaran ini, Bu Guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran yang hari ini kita pelajari bersama-sama. Nah, sejauh mana kalian ngerti, sejauh mana kalian paham dengan setiap pembelajaran yang hari ini kita laksanakan bersama-sama. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk lebih lanjut, Bu Guru akan bertanya, ya, Bu Guru akan menanyakan sehubungan dengan ini, ya. Apa yang Anda ketahui, apa yang kalian ketahui tentang fauna? Fauna itu apa? Siapa yang tahu? Yuk, angkat tangan. Siapa? Fauna. Flora kemarin apa, anak-anak? Flora itu tumbuhan, sedangkan fauna adalah siapa yang tahu? Ya, yuk, Jovan apa? Hewan atau binatang? Ya, betul. Nah, 100. Fauna adalah binatang atau hewan. Nah, kemudian apa tanggung jawab kita kira-kira kalau Tuhan sudah memberikan atau menciptakan fauna untuk kita semua? Apa, anak-anak? Ya, boleh. Ya, apa? Yaitu merawat dan memelihara. Ya, bagus. Nah, bagus, anak-anak sudah ngerti semua. Oke, kita akan pelajari lebih lanjut. Kita masuk dalam pembelajaran hari ini tentang fauna. Nah, fauna apa, anak-anak? Fauna tadi sudah disebutkan bahwa fauna itu adalah dunia hewan, ya, dunia hewan. Jadi binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan itu namanya adalah fauna. Nah, kira-kira ada enggak di sekitar kalian hewan, ya, fauna ciptaan Tuhan? Ada banyak, ya. Ada yang memelihara sapi enggak? Ada. Apalagi? Ayam, kemudian itik, angsa, banyak sekali, kambing, ya, ada kucing. Itu merupakan fauna, ya. Yang tidak dipelihara
dalam rumah tangga misalnya yang ada di hutan kira-kira ada apa anak? Harimau, kemudian ada lagi apa? Ular. Nah, banyak sekali ya contoh-contoh fauna yang ada di sekitar kita yang pernah kita lihat. Nah, dunia hewan berarti dunianya binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan binatang itu dalam 2 hari penciptaan Tuhan. Kira-kira hari keberapa? Nah, ini sudah ada di sini ya. Penciptaan Tuhan hari ke-5 dan hari ke-6. Hari ke-5 Tuhan menciptakan binatang yang hidup di air dan binatang yang hidup di udara. Contohnya di situ ada gambarnya ya. Nah, di sini ada hari ke-5 Tuhan menciptakan ikan dan burung. Ini salah satu contohnya bahwa pada hari ke-5 Tuhan menciptakan binatang yang hidup di air. Itu contohnya ikan ya. Contohnya ikan, masih ada lagi banyak contohnya ya selain ikan. Ada kuda laut, ada di situ ya, ada ubur-ubur ya. Itu adalah ciptaan Tuhan hari ke-5. Dan pada hari yang dan Tuhan menciptakan juga binatang yang bisa terbang, atau binatang yang hidup di udara. Ya, ada burung salah satu contohnya, tapi masih ada yang lain lagi. Kira-kira apa? Ayo sebutkan. Kupu ya, bagus. Nah, ada banyak hewan yang terbang, punya sayap, dipakai untuk terbang ya. Itu diciptakan Tuhan pada hari ke-5. Sedangkan pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan binatang yang hidup di darat. Contohnya adalah ada sapi, ada kerbau, ada kuda. Nah, itu binatang yang hidup di darat. Ada ayam. Nah, itu binatang yang hidup di darat. Dalam 2 hari penciptaan, hari ke-5 dan hari ke-6, Tuhan menciptakan binatang yang disebut dengan dunia hewan atau fauna yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, coba sekarang anak-anak bisa menyebutkan hewan peliharaan kalian di rumah. Siapa yang di rumah punya hewan piaraan? Contohnya apa? Yo, Nimas apa? Kucing ya, kucing. Bagus. Nah, kemudian apalagi? Ada yang pelihara sapi? Ya, yang daerah atas sana pelihara sapi atau kambing. Nah, kemudian ada yang pelihara ayam? Ya. Nah, itu contoh-contoh hewan. Hewan peliharaan yang kalian punya di rumah. Kemudian apa anak-anak? Dengan hewan yang kalian miliki itu, binatang yang kalian miliki itu, apa yang kalian lakukan? Apa dibiarkan begitu saja? Oh, enggak ya. Mestinya hewan-hewan itu diberi makan, diberi minum, kemudian diberi apa lagi? Ya, dimandiin. Ada yang punya kucing yang bagus itu, kucing Anggora itu dimandiin. Ya, ada anjing dimandiin juga ya, supaya sehat, supaya baunya enak, ya, supaya tidak ada kutunya. Nah, itu contohnya kalian harus merawatnya, menjaganya supaya hewan-hewan itu tetap hidup. Kira-kira kalau hewan yang ada di rumahmu tidak kamu pelihara, tidak kamu rawat, tidak kamu kasih makan, apa yang terjadi? Binatang itu akan mati ya, karena tidak dirawat. Nah, tanggung jawabmu adalah merawat dan memelihara ciptaan Tuhan, memelihara hewan-hewan yang kamu pelihara di rumah. Itu tanggung jawabmu, tanggung jawab manusia, tanggung jawabmu sebagai pemiliknya. Nah, Tuhan menciptakan bermacam-macam binatang, bermacam-macam bentuknya. Ada harimau, ada ayam, ada domba, ada lagi gajah, ada yang kecil belalang. Nah, ada kura-kura. Semua diciptakan oleh Tuhan dalam berbagai bentuk yang berbeda, unik namanya, karena tidak ada yang sama. Gajah badannya besar, kemudian kucing kecil, kemudian belalang kecil.
kecil, harimau besar juga. Nah, itulah Tuhan menciptakan berbagai macam bentuk binatang yang semua diserahkan kepada manusia supaya manusia menjaga dan merawat. Oke, anak-anak tahu enggak lagunya King Kong badannya besar? Ya, King Kong badannya besar. Tahu ya? Yuk kita nyanyi dulu sama-sama supaya kalian tahu ya ada apa saja. Yuk, bangkit berdiri bersama-sama. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini, King Kong badannya besar. Yuk, berdiri ya. King Kong badannya besar tapi aneh, kakinya pendek. Kemudian ada gajah, binatang yang besar tapi matanya sipit. Ya, lebih aneh lagi binatangnya mana anak? Siput. Ya, siput itu kemana-mana selalu bawa rumahnya. Itulah keunikan ciptaan Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan berbagai binatang yang sangat unik. Nah, kemudian siapa kira-kira yang bertanggung jawab dengan binatang-binatang itu yang diciptakan oleh Tuhan tadi? Siapa anak-anak? Manusia. Manusia itu siapa? Kita semua, ya, kita semua. Ada Bu Guru, ada kalian semua, orang tua di rumah. Semua manusia yang ada di dunia ini bertanggung jawab dengan binatang ciptaan
Tuhan. Nah, dengan cara apa anak-anak? Ya, dengan cara apa kira-kira manusia itu bertanggung jawab atau memelihara dan merawat binatang? Mendirikan Suaka Marga Satwa. Nah, pemerintah Indonesia itu mendirikan namanya Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa itu apa toh? Suaka Marga Satwa adalah tempat untuk melindungi berbagai jenis binatang supaya tidak punah. Nah, kalau Suaka Marga Satwa itu besar ya, besar itu biasanya kalau Suaka Marga Satwa itu gede ya, binatangnya banyak, jenisnya lengkap komplit ya. Nah, tetapi di sekitar kita juga ada Suaka Marga Satwa tapi kecil ya, namanya kebun binatang. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Angkat tangan. Semua pernah ya ke kebun binatang. Di sana ada banyak macamnya, ada banyak macam-macam hewan ya. Apa nama kebun binatang yang ada di sekitarmu, di sekitar kalian? Kalau sekarang di Salatiga yang paling dekat di mana kira-kira yang bisa dijangkau? Di Solo. Siapa yang pernah ke Solo? Ya, namanya Taman Satwa Taru Juruk atau Taman Juruk. Itu di sana ada kebun binatang. Isinya ada bermacam-macam binatang. Kemudian di Yogyakarta, siapa yang pernah? Ya, namanya Gembira Loka. Nah, di Semarang ada juga namanya Semarang Zoo. Semarang Zoo. Terus di Surabaya namanya Taman Satwa Wonokromo. Yang di Jakarta ada ya Ragunan. Siapa yang pernah ke sana? Belum ya, belum. Dulu juga belum pernah ke sana. Ya, tidak apa-apa. Besok kalau udah besar kita ke sana. Ya. Itu usaha-usaha pemerintah untuk merawat, memelihara, menjaga supaya binatang-binatang itu tidak punah. Kalau dibiarkan begitu saja, maka binatang-binatang itu akan punah. Nah, tapi kalau itu dirawat, ditempatkan di Suaka Marga Satwa atau di kebun binatang itu akan bisa berkembang biak menjadi lebih banyak sehingga jenisnya tidak punah ya. Sehingga jenisnya tidak punah, akan ada anaknya ya karena dirawat. Kemudian apa yang dibutuhkan binatang untuk mempertahankan hidupnya? Binatang itu butuh apa terus supaya tetap hidup? Butuh makanan. Ya, butuh makanan. Binatang butuh makanan. Tadi kan dibilang, Jovan sudah bilang, kalau binatang tidak diberi makan, ya hewan peliharaan tidak diberi makan, maka akan mati. Maka hewan itu butuh makanan. Contohnya apa? Ya, contohnya ayam. Makanannya apa, nak? Biji-bijian, ada jagung, ada beras. Nah, kemudian sapi makanannya rumput. Nah, kemudian kelinci makanannya ya bisa rumput, bisa wortel, bisa kangkung. Nah, itu kelincinya. Itu contoh-contohnya. Masih banyak lagi. Kucing makanannya apa? Ikan asin. Ya. Kemudian ada daging. Nah, kemudian anak-anak, manfaatnya binatang bagi manusia. Kira-kira binatang itu bermanfaat enggak ya bagi manusia? Kalau kita pelihara hewan, kita pelihara sapi, pelihara kambing, ada manfaatnya enggak? Ada banyak sekali anak-anak. Sebagai apa? Satu. Siapa yang bisa baca di depan? Yuk. Sebagai bahan pangan. Contohnya apa? Sapi, ayam, ikan, kambing. Ya, bisa diambil dagingnya, telurnya, ikan bisa dimasak untuk lauk, kambing juga bisa diambil dagingnya. Nah, kemudian diambil tenaganya. Contohnya apa? Kuda, sapi, kerbau. Nah, ada yang naik kuda ya. Kalau naik ke gunung, dong songo, tidak kuat jalan, naik kuda. Itu yang diambil adalah tenaganya. Sapi kalau di pedesaan dipakai untuk membajak di ladang. Kerbau untuk membajak sawah. Nah, itu yang diambil adalah tenaganya. Untuk menjaga rumah, contohnya apa anak-anak? Kok hewan dimanfaatkan untuk menjaga rumah? Anjing ya, anjing itu biasanya dipakai di
pakai untuk menjaga rumah ya, supaya diberi tugas untuk menjaga rumah. Kalau ada orang datang, anjing itu menggonggong, yang punya rumah kan bangun ya. Kalau misalnya malam terus dilihat siapa yang datang, oh ternyata ada pencuri datang, nah itu bisa menjaga rumahnya. Nah, kemudian apa tugas manusia terhadap sumber makanan yang berasal dari fauna, dari hewan? Itu namanya protein hewani, protein yang diambil dari hewan, dari binatang. Apa tugas manusia terhadap sumber makanan itu? Menjaga dan memelihara supaya masih tetap ada dan bermanfaat bagi manusia. Supaya apa tadi? Supaya kelangsungan hidup terus terjaga, supaya tetap ada. Kalau sekarang sudah dimakan, besok masih ada lagi. Contohnya sekarang kita makan telur, ayamnya kita pelihara supaya besok bertelur lagi, sehingga setiap hari kita bisa ambil telurnya untuk dimakan. Nah, contohnya seperti itu anak-anak. Nah, manusia ya melakukan usaha-usaha itu untuk melestarikan hewan, tumbuhan yang diberikan oleh Tuhan dengan cara meningkatkan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Jadi manusia itu berusaha supaya itu tetap hidup, tetap ada, tetap bermanfaat bagi kita. Maka manusia berusaha dengan cara satu, meningkatkan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Yuk diulangi lagi, meningkatkan bidang peternakan, pertanian, dan perikanan. Satu. Yang kedua apa anak-anak? Yang kedua, penanggulangan penyakit pada hewan, hama, dan tumbuhan. Yang pertama tadi ditingkatkan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan ditingkatkan. Yang kedua, penanggulangan penyakit, jadi diobati supaya tidak mati. Nah, itu usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia supaya bahan pangan, sumber pangan, hewan, fauna itu tetap hidup, mendatangkan manfaat bagi kita, bagi manusia. Nah, kita lihat di dalam Alkitab anak-anak ya, Mazmur ditulis oleh siapa? Raja Daud ya. Dalam Mazmur 36 ayat 6 sampai 8 di situ dituliskan Raja Daud bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan manusia dan binatang. Jadi Raja Daud ini sebagai salah satu contoh yang bisa kita teladani, orang yang selalu bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan manusia dan binatang. Jadi kita pun juga harus mencontoh seperti Raja Daud, selalu bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kita dan binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Kemudian Mazmur 104 ayat 10 sampai 25, di situ juga Raja Daud memuji kebesaran Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang diberikan kepada semua binatang ciptaannya. Jadi Raja Daud ini memberikan contoh kepada kita selalu bersyukur dan selalu memuji Tuhan. Nah, anak-anak, kalian juga harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Bisa dengan cara memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan, dan terlebih penting praktek ucapan syukur adalah dengan cara merawat dan memelihara. Ya, mengucap syukur itu dengan cara merawat, menjaga, mengusahakan alam ciptaan Tuhan dengan baik dan benar. Nah, itu salah satu yang harus kalian praktekkan, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kalian berada, itu harus dipraktekkan. Ya, kalau kalian punya hewan atau melihat hewan, binatang atau tumbuh-tumbuhan yang lain juga, itu kalian tidak boleh dimatikan atau tidak boleh dihilangkan. Kalau itu bisa mendatangkan manfaat. Hewan ya, contohnya kalian hewan yang merusak ya, tindakan yang merusak hewan apa? Contohnya ya, misalnya mencari ikan
dengan bom kalau di laut ya itu kan semua habis ya, punah semuanya sekali tok makanya, tapi besok sudah tidak ada. Nah, tapi kita harus dengan cara yang benar. Kalau kita berburu misalnya itu juga harus dengan cara yang benar. Tidak boleh melakukan cara-cara yang salah yang itu akan merugikan kita ya. Kalau kita pakai bom misalnya dalam mencari ikan di laut, maka itu kita akan dapat sekali tok, tapi besok sudah tidak mendapatkan lagi ya, tidak bisa makan lagi. Nah, itu contohnya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus menjaga, merawat, mengusahakan ciptaan Tuhan itu boleh dimanfaatkan, tetapi tidak boleh dirusak. Nah, apa anak-anak? Boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh dirusak. Oke, bagus. Nah, ya baik anak-anak. Baik, kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Satu, apa? Tuhan menciptakan fauna atau binatang dalam 2 hari penciptaan, yaitu hari ke-5 dan ke-6. Hari ke-5 Tuhan menciptakan apa? Hewan yang hidup di air dan hidup di udara. Kemudian hari ke-6 Tuhan menciptakan apa? Hewan yang hidup di darat. Kemudian yang kedua, fauna yang diciptakan oleh Tuhan atau binatang yang diciptakan oleh Tuhan menjadi tanggung jawab manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, tanggung jawab kita semua. Yang ketiga, manusia membuat suaka marga satwa untuk memelihara binatang supaya tidak punah ya. 4. Fauna atau binatang yang diciptakan oleh Tuhan bermanfaat bagi manusia sebagai sumber pangan, dimanfaatkan tenaganya dan untuk menjaga rumah. Yang kelima, tokoh-tokoh Alkitab yang selalu mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara ciptaannya, yaitu Raja Daud dalam kitab Mazmur. Yang keenam, yang terakhir, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara merawat dan memelihara binatang ciptaan Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak hal, ada 6 hal, bahkan lebih yang kita pelajari hari ini. Oleh karena itu anak-anak, sekarang siapkan buku tulis kalian untuk kalian mencatat tugas yang Bu Guru berikan. Ya, sekarang dijawab dulu lesan yang pertama. Apa tugas manusia terhadap binatang ciptaan Tuhan? Menjaga dan merawat. Bagus ya. Kemudian contohnya apa? Hewan yang diciptakan Tuhan pada hari ke-6? Sapi ya. Kambing, kucing ya. Bagus, hewan yang hidup di darat. Oke anak-anak, untuk PR kalian, tugas kalian yang harus kalian kerjakan di rumah, kalian tolong tulis halaman 58 pada LKPD ya, lembar kerja kalian halaman 58, cukup 10 soal saja, nomor 1 sampai nomor 10 kamu nanti kerjakan di rumah. Besok hari Jumat yang akan datang kita akan bahas bersama-sama dan akan Bu Guru nilai. Oke, terima kasih. Kita akan bersama-sama berdoa mengakhiri pelajaran kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Yuk. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Engkau boleh menyertai kami dalam pembelajaran kami. Tuhan memberkati dari awal sampai akhirnya, dan hari ini kami sudah selesai pembelajaran. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.